Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Olivia Cahaya Pratiwi dari Universitas PGRI Madiun yang mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Islam Riau. Baiklah, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester digital forensik, praktikum forensik, di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama itu, lakukan imaging menggunakan FTK Imager pada file berikut ini. Yang pertama itu kita harus mendownload terlebih dahulu filenya. Kemudian di dalam file tersebut terdapat 5 file, dan di sini saya menggunakan flash disk 8 GB mereknya Toshiba. Kemudian saya sudah mencari hash untuk setiap masing-masing file di sini untuk hashnya dan ukuran filenya sebelum diotopsi. Kemudian kita format file tersebut, kita format flash disk tersebut. Kemudian kita menuju ke toolsnya, itu adalah FTK Imager. Kemudian ke file, create this image, next. Kemudian ini kita pilih flash disknya, finish, kita add, next. Kemudian 002 untuk case numbernya, karena saya sebelumnya sudah pernah melakukan FTK Imager, jadinya ini yang kedua kalinya. Kemudian ini kita samain saja, ini kita namakan flash disk tools. Kemudian ini image-nya imaging. Kita next. Kemudian kita taruhnya di data D. Saya sudah buat sebelumnya foldernya di sini. Oke. Untuk namanya FTK UAS. Finish. Kita start. Kemudian ini kita tunggu sampai selesai. Di sini akan saya pause terlebih dahulu. Baiklah, ini untuk varyingnya. Tadi untuk creating image-nya itu sekitar 4 menit lebih. Ini kita tunggu sebentar. Baik, ini udah selesai. Ini kita close. Ini bisa kita close. Ini untuk creating image-nya itu 4 menit 43 detik. Ini kita close saja. Kemudian bisa kita cek di folder D-nya. Nah, ini udah ada untuk
FTK imagernya sudah. Kemudian setelah ini kita menuju ke otopsi untuk soal yang nomor 2. Kita buka autopsinya. Kemudian kita pilih new case. Di sini case-nya kita kasih nama analisis barang bukti flash disk. Kemudian ini kita taruh di sini. Saya sudah buat foldernya terlebih dahulu. Select, kemudian next. Nomornya 002, name-nya Anissa, punya 0821426161200, emailnya notes-nya analisis flash disk Toshiba. Finish. Ini kita next. Ini kita pilih yang FK image-nya tadi. Kemudian next. Ini tunggu dulu sebentar. Oke, ini kita tunggu dulu ini sampai 100%. Baiklah, ini udah 100%. Kita coba cari filenya satu-satu. Baiklah, untuk kita lihat untuk filenya itu ada di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan filenya ada 5. Ini untuk filenya. Kemudian kita buka dulu satu-satu. Sebentar. Ini untuk kalau dibuka gambarnya. Kemudian kita upload semua file, 5 file tadi. Kemudian kita ekstrak file terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita ekspor. Oke. Baik, coba kita cek.
Ini untuk kelima file. Habis dari ini kita bakal cari nilai hashnya setelah diotopsi. Apakah nilai hashnya sebelum diotopsi dan sesudah diotopsi itu sama atau tidak. Baiklah, di sini saya sudah mencari nilai hash setelah diotopsi. Jika dianalisis, hash sebelum otopsi dan setelah otopsi itu sama, jadi tidak ada perubahan. Jika kita lihat di sini sama, dan untuk ukuran filenya juga tidak ada perubahan, tetap sama. Kemudian 5 file ini bisa dibuka satu persatu. Jadinya tidak ada file yang tidak bisa dibuka. Jadi semua keterangan di file untuk 5 file ini adalah recovery. Coba kita buka satu persatu. Ini untuk data. Jadi untuk semua file ini bisa dibuka. Tetapi jika kita lihat lagi untuk nama filenya ini sedikit ada perubahan. Untuk nama file sebelum diotopsi itu kan di sini kan data antrian. Nah, di sini jadi data A. Terus kemudian di sini dokumen soal di sini menjadi dokumen. Kemudian UAS foto forensik di sini menjadi UAS PH. Zoom install di sini jadi Zoom IN. Mungkin itu untuk jawaban nomor 1 dan nomor 2. Untuk keterangan dari novel tersebut adalah recovery semua. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan di nomor 3, yaitu lakukan image forensik pada file berikut ini. Jadi filenya ini dibuka, terus kita download, kemudian kita buka websitenya di 29a.ch foto forensik, kemudian kita open file, kemudian masukkan gambar yang akan di imaging nanti. Kemudian untuk menganalisis yang pertama itu adalah menggunakan tools magnifier. Nah, magnifier ini memungkinkan kita melihat detail kecil yang tersembunyi dalam gambar. Jika kita lihat foto ini sedikit terjadi kontras antara objek satu dengan objek yang lainnya. Jadi jika kita perhatikan itu gambarnya itu putus-putus atau antara objek satu dan yang lainnya itu tidak saling sambung menyambung. Jadi terjadi putus-putus di sini. Nah, jika kita lihat terjadi putus-putus di bagian sini. Jika kita lihat di bagian kapalnya juga ada putus-putus sedikit ya. Nah, di sini. Dan kalau jika kita analisis lagi, terdapat atau terjadi perubahan warna antara di bagian sini dan bagian bawah terjadi perubahan warna. Nah, di bagian ini terjadi perubahan warna. Kemudian untuk tool selanjutnya itu adalah clone detection. Untuk clone detection ini ukurannya yang bagian ini itu terserah mau berapa aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, clone detection ini tuh bakal mendeteksi area yang mengalami clone ataupun duplikasi. Kita bisa melihat di sini terjadi bintik-bintik ini. Ini menandakan bahwa terjadinya editing pada gambar tersebut. Kemudian selanjutnya itu menggunakan tools error reverse analysis. Nah, untuk tools ini gambar akan dikompres. Jika kita cek di bagian sini,
terjadi perubahan warna. Nah, di bagian error level ini warna cenderung agak keputih-putihan, dan antara warna ini dan yang ini berbeda, jadi terlihat jelas bahwa ini itu telah terjadi editing. Kemudian atau selanjutnya itu adalah noise analysis. Untuk noise analysis ini terjadi jika gambar itu adalah gambar asli, warnanya itu akan sama semua. Jadi kalau misalnya gambarnya asli itu putih-putih semua. Nah, kalau gambarnya tidak asli itu antara warnanya itu campuran. Nah, di sini kan kelihatan kalau warnanya ini agak campuran. Di sini warna hitam kebanyakan, dan di sini warna putih. Di sini warna hitam. Kemudian selanjutnya menggunakan tools physical component analysis. Nah, untuk tools ini bila dilihat itu teksturnya itu tidak sesuai. Jadi teksturnya ini agak sedikit keputus-putus. Nah, di sini kan jelas kan, di sini kan lurus garisnya, kemudian keputus-putus gitu. Nah, di sini juga ada. Coba kita lihat yang lainnya. Jadinya tuh garisnya itu hilang, jadinya nggak lurus garis seperti itu, ada sedikit yang hilang. Nah, di bagian sini juga ada. Untuk lebih jelasnya kita itu bisa menggunakan tools metadata. Nah, di sini dijelasin bahwa pelaku itu melakukan editing menggunakan Adobe Photoshop di hari ini dan jam segini. Jika lebih jelasnya itu kita bisa lihat di string extraction. Nah, di sini jelas bahwa pelaku menggunakan editing Adobe Photoshop CC 2014 menggunakan Windows, dan tanggal pengambilannya itu ini. Di sini semua dijelasin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal 4, yaitu menjelaskan informasi dari file yang telah kita download. Jadi pertama kita menuju ke websitenya, yaitu extensclass.com. Kemudian kita scroll ke bawah dan pilih SQLite browser. Selanjutnya kita pilih file yang telah kita download tadi. Ini file yang kita download, kita masukkan, kita tunggu. Nah, jadi ini isi yang ada di file tersebut. Kita lihat strukturnya, jadi isinya seperti ini. Nah, coba kita seperti ini. Coba kita buka satu-satu. Untuk strukturnya ini. Nah, itu mungkin untuk jawaban soal nomor 4. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Pertama kali yang kita lakukan adalah membuka Kali Linux.
Kemudian kita buka terminal. Kemudian kita masuk ke root. Ketikkan sudo su. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita ketikkan cd sudomi. Kemudian kita ketikkan lagi base sudomi minde. Dan kita masukkan linknya draw.io min html min all. Kemudian kita enter. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian kita buka hasil file tadi. Caranya kita buka folder sudomi. Kemudian kita pilih output dan pilih open folder. Di sini ada hasilnya dari tes tadi. Kita pilih report. Nah, di sini adalah hasil dari tes tadi yang telah kita lakukan. Kemudian kita dapat membukanya. Di sini dapat kita lihat hasil tes tadi. Kita bisa mengetahui ada berapa subdomainnya, ada row servernya dan takeovernya berapa, kemudian satu left atau date-nya berapa. Kemudian kita juga bisa dapat melihat subdomain mana aja yang left atau yang dead. Kemudian kita dapat bisa melihat subdomain dari link draw.io. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.